Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jumiatin dengan NIM 19,03511000028. Pada video kali ini saya akan mereview dua jurnal. Nah, jurnal yang pertama yaitu berjudul Hubungan Antara Total Bakteri dengan Bahan Organik NO3 dan NH2 pada lokasi sekitar eceng gondok dan perairan terbuka di Rawapening. Belakang dari jurnal tersebut adalah Rawapening merupakan ekosistem perairan tawar yang berlokasi di Jawa Tengah yang terletak pada 45 km sebelah selatan Semarang dan 9 km barat laut Salatiga. Rawapening tersebut termasuk perairan dalam kategori tercemar karena kegiatan pertanian, kegiatan jasa pariwisata, dan budidaya perairan. Akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat memacu peningkatan kandungan bahan organik yang akhirnya memacu proses penyuburan perairan yang terlampau subur atau bisa dikatakan dengan eutrofikasi. Eutrofikasi yang terjadi di Rawapening menyebabkan pertumbuhan eceng gondok di perairan tersebut menjadi sangat pesat, di mana jika pertumbuhan eceng gondok tidak terkendali akan mempengaruhi ekosistem danau Rawapening tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya defisit oksigen dan terganggunya proses nitrifikasi. Nah, nitrifikasi itu apa sih? Nitrifikasi adalah oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat, sedangkan proses oksidasi tersebut dilakukan oleh bakteri aerob. Dengan hal tersebut dapat dikhawatirkan terjadinya potensi bahaya pendangkalan organik dari eceng gondok dan hambatannya yang terjadi. Dilakukannya penelitian pada jurnal pertama ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara total bakteri dengan bahan organik pada kawasan perairan terbuka dan kawasan tutupan eceng gondok. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kandungan NO2 dan H2S pada kawasan perairan terbuka dan kawasan tutupan eceng gondok. Metode yang digunakan dalam jurnal pertama ini antara metode penelitian dan metode pengambilan sampelnya berbeda, di mana metode penelitiannya menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode yang mengamati dari segala aspek, tetapi hasil analisis datanya hanya berlaku untuk tempat dan jangka waktu tertentu. Sedangkan metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian, yang artinya setiap individu atau unit yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi total bakteri, kandungan bahan organik, NO3, H2S, dan parameter lingkungan yang terdiri dari kecerahan, kedalaman, suhu, arus, pH, dan DO. Sedangkan sampel yang diamati adalah sampel air pada dasar perairan tersebut, di mana sampel tersebut diambil pada dua stasiun. Stasiun pertama adalah kawasan perairan terbuka dan stasiun kedua adalah kawasan tutupan eceng gondok. Serta pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali dengan selang waktu 1 minggu. Nah, untuk dua diagram batang tersebut, diagram batang yang pertama adalah diagram batang NO3 dan yang kedua adalah diagram batang H2S. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari diagram batang NO3 memperoleh hasil di mana nilai kandungan NO3 pada kawasan perairan terbuka berkisar antara 0,106 sampai 0,236 mg per liter. Sedangkan pada kawasan tutupan eceng gondok berkisar antara 0,088 sampai 0,279 mg per liter. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan NO3 pada kondisi dasar perairan Rawapening cenderung oligotrofik, baik pada kawasan perairan terbuka maupun kawasan tutupan eceng gondok. Dan dari hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kandungan NO3 di dasar perairan pada kawasan tutupan eceng gondok relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perairan terbuka. Hal itu disebabkan karena bahan organik di perairan yang mengandung nitrat terlarut akan mengalami proses denitrifikasi oleh bakteri anaerob.
Nah, untuk diagram batang yang kedua adalah diagram batang H2S, di mana menurut diagram batang tersebut memperoleh hasil, yaitu kandungan H2S pada kawasan perairan terbuka berkisar antara 0,009 sampai 0,14 mg per liter. Sedangkan nilai kandungan H2S pada kawasan tutupan eceng gondok berkisar antara 0,006 sampai 0,015 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan H2S di perairan rawa-pening relatif tinggi dan dapat membahayakan kelangsungan hidup organisme akuatik. Dan dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kandungan H2S pada kawasan tutupan eceng gondok lebih tinggi dibandingkan pada kawasan perairan terbuka. Hal itu disebabkan karena nilai pH dan nilai DO di dasar perairan pada kedua kawasan tersebut. Jurnal yang kedua adalah jurnal dengan judul Hubungan Bahan Organik dengan Produktivitas Perairan pada Kawasan Tutupan Eceng Gondok, Perairan Terbuka, dan Keramba Jaring Apung di Rawapening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk jurnal yang kedua ini dilatar belakangi oleh buangan limbah yang berada di Danau Rawapening sudah cukup memprihatinkan, yang mana limbah tersebut berasal dari limbah rumah tangga, limbah eceng gondok, dan limbah sisa pakan ikan yang berada pada Keramba Jaring Apung. Limbah yang dibuang ke Danau Rawapening tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan pengkayaan nutrien, di mana pengkayaan nutrien yang berlebihan bisa menimbulkan terjadinya eutrofikasi serta mempengaruhi produktivitas perairan tersebut. Nah, untuk produktivitas primer merupakan laju produksi karbon organik persatuan waktu yang merupakan hasil penangkapan energi matahari oleh tumbuhan hijau untuk diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Dan besarnya produktivitas primer suatu perairan mengindikasikan bahwa besarnya ketersediaan bahan organik terlarut yang ada di dalam perairan tersebut. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara bahan organik dengan produktivitas perairan di Rawapening. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal kedua ini sama dengan metode penelitian yang digunakan pada jurnal pertama, yakni metode studi kasus untuk metode penelitiannya dan metode purposive sampling untuk metode pengambilan sampelnya. Nah, untuk metode studi kasus ini digunakan untuk memberi informasi mengenai suatu kasus di Rawapening tentang dikhawatirkannya kandungan bahan organik dan produktivitas yang tinggi serta nisbah CN. Pada pengambilan sampel dilakukan di 3 stasiun, di mana stasiun pertama berada pada kawasan perairan terbuka, stasiun kedua berada pada kawasan tutupan eceng gondok, dan stasiun ketiga berada pada kawasan Keramba Jaring Apung. Pengambilan sampel tersebut dilakukan di pagi hari pada setiap stasiun dan 3 kali pengulangan dengan tenggang waktu 1 minggu. Untuk 2 grafik tersebut adalah grafik bahan organik dan grafik produktivitas perairan. Untuk grafik komposisi bahan organik dapat dilihat bahwa komposisi bahan organik tertinggi berada pada kawasan Keramba Jaring Apung, yaitu berkisar antara 66,24 sampai 92,46%. Lalu perairan eceng gondok yang nilainya berkisar antara 65,91 sampai 70,18%. Dan yang terendah adalah perairan terbuka, yaitu berkisar antara 55,45 sampai 62,80%. Nilai yang dihasilkan dari ketiga stasiun tersebut menunjukkan bahwa komposisi bahan organik yang ada di perairan Rawapening tergolong tinggi karena dari ketiga stasiun tersebut memiliki nilai yang melebihi dari 35%.
Untuk grafik yang kedua, yaitu grafik produktivitas perairan, menunjukkan bahwa produktivitas perairan tertinggi juga terdapat di kawasan Keramba Jaring Apung, lalu kawasan Tutemben Eceng Gondok, dan yang terendah adalah kawasan perairan terbuka. Kawasan Keramba Jaring Apung memiliki nilai produktivitas perairan yang tinggi karena terdapat kandungan bahan organik yang melimpah, sehingga dapat dikatakan bahwa kandungan bahan organik sangat berhubungan erat dengan tingkat produktivitas perairan. Untuk nilai nisbah CN, yaitu tertinggi berada pada kawasan perairan terbuka, lalu kawasan perairan Eceng Gondok, dan yang terendah adalah perairan Keramba Jaring Apung. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara nilai nisbah CN dan nilai kandungan bahan organik di rawapening berbanding terbalik. Kedua jurnal yang saya review dapat disimpulkan bahwa pada jurnal pertama memperoleh hasil di mana kandungan bahan organik berbanding lurus dengan total bakteri yang diteliti. Sedangkan pada jurnal kedua, yaitu kandungan bahan organik sangat berhubungan erat dengan tingkat produktivitas perairan. Yang kedua, yaitu metode yang digunakan dari kedua jurnal tersebut sama, yaitu pada penelitian menggunakan metode studi kasus dan pada pengambilan sampel menggunakan metode pervasive sampling. Dan yang ketiga, yaitu titik pengambilan sampel dari kedua jurnal tersebut berbeda, di mana jurnal pertama mengambil 2 stasiun saja, sedangkan jurnal yang kedua ada 3 titik stasiun dalam pengambilan sampelnya. Bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.